Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan pengertian akad istisna. Akad istisna itu semacam jual beli barang pesanan, jadi barangnya belum ada. Masih harus dibuat dulu sesuai permintaan pembeli. Biasanya dipakai buat pesan barang seperti bangunan, mesin, atau barang industri lainnya. Dalam segi pembayaran, akad istisna bisa dilakukan langsung atau dicicil tergantung kesepakatan antara pembeli dan penjual. Selanjutnya, syarat-syarat akad istisna, barang yang dipesan harus jelas dari segi jenisnya, ukurannya, bentuk, dan jumlahnya. Barangnya harus bisa dipakai manusia, bukan barang yang aneh atau langka. Dan ada beberapa ketentuan tambahan, orang yang melakukan akad harus cakap hukum, penjual sanggup mengerjakan pesanan, barangnya jelas seperti apa, harga sudah disepakati, boleh ada keuntungan, dan harga tetap selama masa pemesanan. Persamaan akad istisna dan akad salam, keduanya sama-sama jual beli pesanan, barangnya belum ada, pembayarannya bisa di awal atau diserahkan nanti saat barangnya sudah jadi. Perbedaan akad istisna dan akad salam. Kalau akad istisna, barangnya harus dibuat dulu, sedangkan akad salam, barangnya sudah ada tapi belum dikirim. Akad istisna, bayarnya bisa dicicil atau nanti, sedangkan akad salam harus dibayar lunas di awal. Akad istisna bisa dibatalkan sebelum produksi, sedangkan akad salam nggak bisa dibatalkan sepihak. Akad istisna itu waktu pengirimannya boleh fleksibel, akad salam harus ada waktu pengiriman yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad salam. Akad salam adalah sistem jual beli di mana pembeli bayar dulu di awal. Lalu barang yang dipesan dikirim belakangan sesuai kesepakatan. Biasanya ini dipakai untuk barang yang belum tersedia atau masih harus dibuat. Contohnya, saya pesan 1 ton beras ke petani dengan harga 5 juta. Uang dibayar sekarang, tapi berasnya dikirim 1 bulan lagi sesuai kualitas dan jumlah yang disepakati. Selanjutnya rukun akad salam. Pertama yaitu muslam, pembeli atau orang yang pesan barang. Yang kedua ada muslam ilai, yaitu penjual, orang yang menerima pesanan. Yang ketiga ada muslam fi, barang yang dipesan. Yang keempat ras al-mal, yaitu uang atau harga yang dibayar. Yang kelima ada sikhat, ucapan akad atau ijab kabul. Selanjutnya ada syarat akad salam. Yang pertama syarat orang yang berakad, itu harus orang yang berakal dan sudah cukup umur, dan anak kecil atau orang gila tidak sah melakukan akad. Contohnya, anak umur 10 tahun tidak boleh pesan motor pakai akad salam. Yang kedua ada syarat barang yang dipesan, muslam fi atau muslam fi. Barang harus jelas jenisnya, jumlahnya, dan kualitasnya. Contohnya, kalau pesan baju harus disebutkan ukuran, warna, bahan, dan jumlahnya. Yang ketiga ada syarat modal, yaitu uang yang dibayar. Harus diketahui jelas jumlah dan bentuknya, serta dibayar di awal. Contohnya, pembayaran harus tunai, misalnya langsung transfer 3 juta saat akad. Yang terakhir ada syarat sikhat, yaitu ijab dan kabul. Harus ada ucapan serta serah terima yang jelas dari kedua belah pihak. Contohnya, penjual bilang, saya terima pesanan baju 5 potong, uang 2 juta sudah diterima. Jelaskan aplikasi akad salam dan istisna dalam perbankan syariah. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Royal Hakim. Akad salam dan istisna di sini itu mempunyai beberapa kesamaan, akan tetapi perbedaannya itu terletak dalam pembayarannya. Kalau akad salam itu harus dibayar di muka dan akad istisna itu harus dibayar bisa secara angsur-angsur. Dalam perbankan syariah, akad salam itu banyak digunakan dalam pertanian dan UMKM. Sedangkan istisna itu bisa dicontohkan dalam pembangunan kantor. Tapi perlu digarisbawahi bahwa akad salam dan istisna di sini tidak atau jarang ditemui dalam perbankan syariah. Karena apa? Karena pihak bank itu banyak tidak mau menggunakan akad ini, dikarenakan ya mungkin ada unsur-unsur ketidakyakinan sih terhadap pesanan gitu. Contohnya gini, seseorang toko memesan kepada bank, atau gini, seseorang itu membutuhkan beberapa ton tomat gitu ke bank. Jadi bank itu memesanlah kepada petani. Nah, pesan kepada petani. Setelah pesanan itu sudah ada, maka diambillah ke bank dan
dipasrahkan ke suppliernya yang contohnya gini. Bank itu sebagai muslim dan petani itu atau yang memproduksi itu dikatakan muslim ileh, sedangkan pesanannya atau uang yang dibayar di Mekah itu dinamakan Rasul Mal. Bank itu memesan kepada petani akan tapi dijual kembali gitu, dan di sini akan terjadi dua akad gitu. Yang pertama itu akad salam, yang kedua itu akad jual beli. Sama dengan akad istisna. Di sini bank menjadi mustasni dan pembuat barang itu dikatakan shani, dan barang yang dipesan itu masnu. Jadi akan kembali ke bank lagi gitu. Untuk menjaga efisiensi atau ketidakberlakuan akad salam dalam perbankan ini dikarenakan kalau akad salam itu karena regulasi terbatas, literasi masyarakat rendah, dan risiko operasional gitu. Dalam kendala pasti ada solusi. Apa solusi yang harus diterapkan oleh perbankan atau kita masyarakat, yaitu yang pertama edukasi masyarakat, yang kedua inovasi produk, dan ketiga kolaborasi antar bank, yang keempat regulator, dan yang kelima masyarakatnya gitu. Sedangkan akad istisna ini baik digunakan karena apa? Karena banyak memberikan manfaat, memberi fleksibilitas pembayaran, dan memperkuat daya saing bank syariah gitu. Jadi kesimpulannya, akad salam dan istisna itu berperan penting, akan tetapi banyak atau secara sedikit ditemukan bank itu menggunakan akad ini gitu. Kalau menggunakan akad ini, bank itu akan bisa memperoleh meningkatkan inklusi keuangan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemateri yang keempat. Masalah-masalah kontemporer. Masalah-masalah kontemporernya itu menjadi ada 8. Yang pertama, kendala regulasi dan legalitas. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung karakteristik khusus akad salam dan istisna menjadi hambatan dalam pengembangan produk dan pelaksanaan akad di perbankan syariah. Menyebabkan keterbatasan inovasi dan kesulitan dalam mengakomodasi kebutuhan pasar modern. Yang kedua, kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat. Banyak nasabah dan pelaku usaha yang belum memahami mekanisme dan manfaat kedua akad ini secara mendalam. Kurangnya edukasi menyebabkan rendahnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan berbasis dalam salam dan istisna, baik di perbankan maupun dalam transaksi sehari-hari. Yang ketiga, tantangan operasional. Dan infrastruktur. Pengelolaan akad salam dan istisna memerlukan sistem monitoring yang baik untuk memastikan penyerahan barang sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten menjadi kendala dalam pelaksanaan akad ini, terutama dalam mengelola risiko ketidakpastian gharar. Yang keempat, risiko ketidakpastian dan sangket. Karena barang diserahkan di masa depan, risiko ketidakjelasan spesifikasi, kualitas, dan waktu penyerahan sering menimbulkan perselisihan antara pihak bank dan nasabah. Juga terjadi dalam transaksi sehari-hari yang menggunakan akad ini, sehingga diperlukan standar yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Yang kelima, pembayaran dan pendanaan. Dalam akad salam, pembayaran harus dilakukan penuh di muka yang terkadang memberkat nasabah, sedangkan dalam istisna, meskipun ada fleksibilitas, pembayaran terhadap pengelolaan harus khas bagi bank dan nasabah tetap menjalan tantangan. Yang keenam, pengembangan produk dan inovasi terbatas. Produk berbasis salam dan istisna masih terbatas dan belum banyak dikembangkan secara inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks dan beragam. Membatasi daya saing banyak syariah
di tengah persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Yang ketujuh, adaptasi dengan teknologi dan digitalisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan akad salam dan istisna menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi digital dan e-komersi, misalnya berbagai memastikan kejelasan spesifikasi dan penyerahan barang dalam transaksi online yang menggunakan akad salam masih menjadi isu yang perlu solusi inovatif. Yang kedelapan, kepatuhan syariah dan standarisasi. Penyesuaian praktik akad dengan fatwa dan standar syariah yang berlaku masih menjadi isu, terutama dalam menghadapi produk gabungan atau hybrid kontrak. Hal ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha dalam menggunakan akad salam dan istisna. Sekian, terima kasih.